memang kita ini tidak mendapatkan penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya tentang mayoritas para nabi dan rasul yang pernah diutus. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi disebutkan oleh Nabi SAW, jumlah nabi yang pernah diutus sebelumku 124.000 orang. Banyak sekali kan? Dari antara mereka yang diangkat menjadi rasul 315 atau dalam riwayat lain 313. Yang disebut namanya dalam Quran ada yang nabi, ada nabi dan rasul hanya 25. Yang dikisahkan juga sebagian, tidak semuanya. Jadi kita meyakini sebelum Rasulullah SAW begitu banyak nabi diutus, begitu banyak rasul diberikan risalah, tapi kita tidak mengetahui secara pasti siapa namanya, di mana tempatnya, tugasnya kepada umat mana. Tetapi dari situ kalau kita baca muqaddimah sirah yang ditulis oleh Sayyid Abul Hasani An-Nadwi, ulama besar dari India, beliau mengatakan maka hampir bisa dipastikan tidak ada satu bangsa dan satu suku pun melainkan Allah pernah mengutus seorang nabi atau seorang rasul kepada mereka. Ini yang beliau katakan. Seperti misalnya beliau menceritakan, ini hipotesis beliau, kita boleh ikut, boleh juga enggak, tidak ada masalah. Beliau mengatakan, misalnya agama Buddha, beliau meyakini agama Buddha ini pasti berasal dari seorang Rasul Allah, dari seorang Nabi Allah. Apa buktinya? Karena ajaran-ajaran tentang akhlak, etika, moral, hukumnya sama. Kitab Tripitaka itu, di dalam kitab Tripitaka, hukuman untuk orang berzina sama, dipukul, dicambuk 100 kali. Di dalam kitab Tripitaka ada kalimat-kalimat yang mirip dengan hadis. Misalnya Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang memiliki satu lembah berisi emas, pasti dia akan menginginkan lembah yang kedua. Kalau di Tripitaka itu gunung. Seorang yang memiliki satu gunung emas pasti akan menginginkan gunung yang kedua, dan seterusnya. Mirip-mirip. Ajaran moral dan hukumnya itu sama. Cuma Tripitaka itu lucu, karena tidak ada ajaran tentang siapa Tuhan. Adanya di Tripitaka itu konsep manusia sempurna, insan kamil. Maka kan adanya Sang Buddha itu kan manusia sempurna sebenarnya. Insan kamil, suri teladan. Siapa yang disembah? Gak ada keterangannya di Tripitaka. Siapa yang dipuja? Gak ada. Sehingga kata beliau, kemungkinan besar bagian kitab Tripitaka yang tentang tauhid itu hilang. Gitu. Jadi yang tersisa ajaran moral dan sebagian hukum. Kan sama sebenarnya dalam Buddha, gak boleh minum minuman keras, gak boleh ini, gak boleh itu, sama. Jadi itu tuh cuma bagian ketuhanannya, pembahasan tentang ketuhanan yang hilang. Ini kalau kita mau baca di muqaddimahnya Sirah Nabawiyah karya Sayyid Abul Hasan An-Nadwi, itu beliau menjelaskan di situ. Contoh yang beliau ambil adalah kasus tentang agama Buddha. Kemungkinan besar dulu adalah ajaran Nabi yang kemudian hilang bagian tentang tauhidnya gitu. Sehingga ajaran moralnya masih, ya, ajaran tentang akhlaknya masih, ajaran tentang welas asihnya masih, gitu kan? Itu masih. Itu contoh. Nah, karena itu ya kita sekarang hanya bisa menyusun timeline. Misalnya Kaisar Kammu, Kaisar Jepang yang tercatat secara historis pertama kali ada dokumennya, itu yang kemudian memindahkan ibu kota ke Kyoto pada tahun 770, nah itu berarti dia sezaman dengan Daulah Abbasiyah masa Harun Ar-Rasyid, kan gitu. Kita cuma bisanya begitu, nyocokannya begitu. Kammu Tenno itu sezaman dengan zamannya Abbasiyah, di mana Baghdad gemerlapan di zaman Harun Ar-Rasyid. Sezaman dengan kekaisaran dinasti Tang di Cina, yang pada zaman itu menurut catatan sejarah kota terbesar di dunia namanya Baghdad.
kota terbesar kedua di dunia namanya Chang'an. Gitu ya. Baghdad itu penduduknya 3 juta, Chang'an itu 1,5 juta gitu ya. Nah, kemudian di sini model kotanya ini kan Kyoto itu meniru Chang'an dan Luoyang. Jadi dibagi dalam blok-blok seperti papan catur gitu ya. Nah, ini zamannya seperti itu. Jadi kita bisa men-timeline-kan sejarahnya seperti itu. Tapi masa sebelumnya tentu kita gelap karena kita tidak mendapati keterangan seperti apa dari Quran dan Sunnah. Wallahu alam, mungkin agama Shinto itu juga sisa dari sebuah ajaran tauhid di masa yang lalu, sangat mungkin bisa jadi. Wallahu alam. Demikian.